Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Pada hari ini kembali kita memperingati hari kemenangan Yesus Kristus atas dosa kita semua. Puji Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, sehingga kita memperoleh pengharapan dan kemenangan dalam menjalani hidup ini. Biarlah kita terus berada dalam kehendak-Nya sampai akhir hidup kita, berada dalam rencana. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup.
Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, pakai hidup kami untuk tetap setia kepada-Mu. Pimpin hidup kami untuk tetap tinggal dalam rencana. Biarlah kami serahkan harapan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berserah karena kami percaya kami punya Allah yang mengenal akan hidup kami. Kami punya Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu akan ada hari esok bagi hidup kami. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Hari ini seluruh umat Kristen
merayakan hari yang sangat penting, yaitu hari kebangkitan Isa Al-Masih yang disebut dengan Hari Paskah, hari kemenangan bagi seluruh umat Kristen. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dalam situasi pandemi, infeksi COVID-19, kami bisa beribadah merayakan Paskah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar dan menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, topik ibadah Paskah pada pagi hari ini adalah kebangkitan Isa Al-Masih menjadi sumber keselamatan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, wabah infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan bagi semua orang di seluruh muka bumi. Bukan hanya orang awam, pejabat, karyawan, pegawai kantoran, guru dan siswa, terutama petugas kesehatan. Mereka khawatir dan merasa takut terinfeksi oleh virus ini. Bagaimana tidak? Virus ini tidak kelihatan, berjumlah sangat banyak. Kita tidak tahu di mana virus ini berada. Dan kita tidak tahu siapa yang menjadi sumber penularan dalam tubuh orang-orang di sekitar kita. Dan setiap saat dapat menyebar ke dalam tubuh kita dan mematikan dengan cepat. Bagi orang-orang yang daya tahannya tubuhnya rendah, orang yang mempunyai penyakit penyerta, dan terutama bila tidak melindungi diri dengan mentaati hukum himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara, begitu menimbulkan ketakutan dan putus asa, menyebabkan beberapa orang melakukan bunuh diri. Seorang perawat dari Italia yang bernama Daniel Tracy, umur 38 tahun, bunuh diri setelah dinyatakan terinfeksi COVID-19. Seorang menteri keuangan bernama Thomas Saver bunuh diri dan mayatnya ditemukan di pinggir jalan kereta api karena khawatir dampak dari infeksi COVID-19 ini. Baru-baru ini juga kita dikagetkan dengan meninggalnya Dr. Bernard Gonzalez, yaitu tim dokter Liga Prancis yang melakukan bunuh diri setelah mengetahui terinfeksi COVID-19. Yang tragis adalah seorang warga negara asing dari Korea Selatan akhir bulan Februari tahun 2020 didapati menggantung diri di sebuah hotel karena merasa terinfeksi oleh virus COVID-19. Karena baru-baru ini dia pergi ke negara-negara terjangkit COVID-19, China dan Korea Selatan. Padahal sewaktu dites ternyata hasilnya negatif terhadap infeksi COVID-19. Mereka tidak sadar walaupun tambah harus terinfeksi virus tersebut, suatu saat manusia pasti mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Alkitab mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan hanya untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, kita bersyukur masih bisa merayakan Paskah, walaupun melalui ibadah online. Ada dua momen Paskah. Yang pertama adalah Paskah dalam Perjanjian Lama, yang kedua adalah Paskah dalam Perjanjian Baru. Paskah dalam Perjanjian Lama kita dapat ketahui melalui kitab Keluaran pasal 12 ayat 1, 3, 5, ayat 21 sampai dengan 27. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba
untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 21 sampai dengan 27. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ayat 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Paskah atau Passover berasal dari kata Ibrani, Pesach, yang arti secara rafiah adalah lewat atau Tuhan melewati. Bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Dan selama ratusan tahun mereka diperbudak, mereka dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun kota-kota di Mesir. Mereka ditindas, diteror, bahkan Raja Fir'aun memerintahkan pembunuhan terhadap anak bayi-bayi orang Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan dan ketidakpastian masa depan sebagai sebuah bangsa. Sampai kemudian Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Dan pada tulah yang ke-10, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun untuk bangsa Israel menyembelih anak domba. Anak domba itu harus jantan, tidak bercera, berumur 1 tahun. Saudara-saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa darah anak domba yang disembelih itu harus disapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah. Yang kedua, seorang pun tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Saat itulah Tuhan menjalani tanah Mesir untuk menulahinya. Apabila Tuhan melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu setiap rumah, maka Tuhan melewatinya. Itu yang disebut dengan Pesach atau sekarang Paskah. Dan tidak ada kematian anak sulung dalam rumah itu. Sebaliknya, rumah-rumah yang ambang atas dan kedua tiang pintunya tidak ada darahnya, terjadi kematian semua anak sulung di dalam keluarga itu, termasuk kematian binatang. Tidak terkecuali anak sulung Fir'aun, Raja Mesir, saat itu juga mati. Dengan kejadian itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, bayangkan seandainya bangsa Israel melakukan perintah Tuhan dengan menyapukan darah kepada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka, tetapi mereka tetap keluar rumah, apa yang terjadi? Pastilah mereka mengalami hal yang sama dengan bangsa Mesir, yaitu kematian anak sulung. Saat ini ada beberapa orang-orang Kristen yang berkata
Tidak usah khawatir dengan virus corona. Kemanapun saudara pergi, pasti dijaga Tuhan. Dan mereka keluar tanpa mengindahkan anjuran pemerintah. Mereka tidak tinggal di rumah. Mereka keluar tanpa menggunakan masker. Saudara, artinya ini mencobai Tuhan. Kemungkinan besar saudara bisa terinfeksi dengan virus corona. Ada gereja-gereja yang masih ngeyel, tetap menyelenggarakan ibadah. Dan mereka berkumpul pada hari Minggu. Mereka berkata, dengan iman, virus pasti tidak akan menginfeksi kami. Saudara telah mencobai Tuhan. Kemungkinan orang-orang tersebut dapat tertular atau menularkan virus yang mematikan ini. Untung saja saat ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sehingga saudara masih melakukan itu akan dibubarkan oleh aparat keamanan. Di Jawa Barat dilakukan rapid test terhadap 15.000 orang. Dan lebih dari 600 orang positif terinfeksi dengan COVID-19. 35% dari lebih 600 orang yang terinfeksi adalah orang Kristen. Orang Kristen tidak kebal terhadap virus corona apabila mereka tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Mereka juga kemungkinan akan terinfeksi. Saudaraku, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan juga tidak luput dari wabah infeksi virus yang mematikan ini. Bahkan saat ini 3 kali lebih banyak dari jumlah yang terinfeksi di Indonesia. Mari kita tetap mentaati himbauan pemerintah dan dengan iman yang teguh berdoa kepada Tuhan untuk terhindar dari infeksi virus ini. Semua media, baik elektronik, cetak, dan radio dengan intens menginfokan bagaimana caranya terhindar dari infeksi virus corona dan mencegah kita menjadi sumber penularan. Saudara harus mentaatinya. Paskah dalam Perjanjian Lama membebaskan bangsa Israel dari kematian jasmani, sehingga mereka dapat keluar dari tanah Mesir. Inilah Paskah yang mereka rayakan turun-temurun, memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sekarang kita lihat Paskah dalam Perjanjian Baru. Pada saat ini, saudara-saudara, Paskah dirayakan oleh seluruh umat Kristen di dunia dalam memperingati kebangkitan Yesus setelah penderitaan dan kematiannya. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Paskah dalam Perjanjian Lama yang dirayakan oleh bangsa Israel menyelamatkan anak sulung orang Israel dari kematian dengan mengorbankan anak domba. Tetapi kematian Yesus dan kebangkitannya menyelamatkan manusia dari kematian yang kedua. Jadi Alkitab mengatakan ada kematian yang kedua yang perlu dan harus kita ketahui, yang lebih menakutkan dari kematian pertama, yaitu kematian anak sulung atau kematian setiap orang. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang." Inilah kematian yang kedua. Isa Al-Masih mati di atas kayu salib karena mengambil kesalahan manusia, supaya yang percaya akan pengorbanannya itu tidak mengalami kematian kedua, saudara. Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita
dibenarkan oleh Allah. Kita yang bersalah, kita yang bejat, kita yang banyak dosa, dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi semua itu omong kosong. Kepercayaan saudara bohong saja kepada Yesus. Saudara dan saya tetap mengalami kematian kedua, yaitu dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, jika Yesus tidak bangkit. Sekali lagi, semuanya itu menjadi sia-sia jika Yesus tidak bangkit. Tetapi Rasul Paulus berkata, yang benar ialah bahwa Kristus, Isa Al-Masih itu telah bangkit. Puji Tuhan. Inilah kemenangan orang-orang percaya. Inilah Paskah yang dirayakan oleh mereka yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Apalagi harus sampai bunuh diri. Bila kita sudah melakukan yang benar sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, jaga jarak satu dengan yang lain, dan tidak kumpul-kumpul lagi dalam bentuk apapun. Saudara-saudara, percayalah bahwa mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ini berita gembira bagi saudara yang saat ini berstatus ODP atau orang dalam pemantauan, atau status PDP atau pasien dalam pengawasan. Bahkan saudara-saudara yang saat ini berada di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Anda tidak sendiri. Kami mendoakan saudara selalu. Petugas kesehatan dan dokter berusaha sekuat tenaga. Sepertinya mereka tampak lelah. Berusaha untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan saudara. Pemerintah bekerja keras mengusahakan memutus rantai penularan dan penyembuhan bagi saudara. Saudara tahu, pemerintah kita sudah menggelontorkan dana sebesar 405,1 triliun untuk menyediakan alat pelindung diri, rapid test, bantuan tunai langsung, membangun rumah sakit bagi penderita yang terinfeksi COVID-19. Kalaupun dengan segala upaya tersebut saudara harus meninggal, saudara tidak perlu gelisah. Asal pastikan saudara tidak mengalami kematian yang kedua dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dengan cara percaya pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa situasi pandemi agar cepat berlalu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia, presiden dan pembantunya, bahkan pemerintahan daerah. Tuhan memberikan hikmat akal budi untuk menolong mereka sehingga infeksi virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pada saat ini buat para tenaga kesehatan. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan menjauhkan mereka dari penularan infeksi COVID-19. Kami berdoa juga buat semua penderita yang terinfeksi virus COVID-19. Mereka saat ini yang sedang dikarantina. Mereka saat ini yang sedang ada di rumah sakit menjalani isolasi dan pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan kepada mereka, kepastian kepada mereka, bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kami rayakan sebagai hari Paskah ini memberikan keselamatan bagi kami, terutama bagi kematian yang kedua. Kami mengucap syukur Tuhan
dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan ibadah ini. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kasih karunia dari Allah Bapa, selamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta hidup yang kudus karena persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.